Hai semuanya, ketemu lagi sama Bu Nila. Pada video kali ini kita akan membahas materi gerak dan gaya bagian pertama. Jadi untuk video kali ini kita akan fokus membahas tentang gerak, kecepatan, cara menghitung kecepatan, dan besarnya percepatan. Yuk disimak baik-baik videonya. Pernahkah kamu berlari? Apakah lari termasuk dalam gerak? Dalam ilmu sains fisika, benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Hingga dapat dikatakan gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap acuan tertentu. Benda yang bergerak mengalami perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain. Jadi, benda yang bergerak itu benda yang mengalami perubahan posisi. Tapi kalau benda bergerak dan tidak mengalami perubahan posisi, maka dia dikatakan tidak melakukan gerak. Jika kita berbicara tentang perubahan posisi suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kita juga berbicara tentang perpindahan benda. Jadi dalam gerak ada yang namanya perpindahan dan jarak tempuh. Coba perhatikan gambar berikut. Saat kamu berjalan dari rumah ke sekolah, anggaplah rumah itu adalah titik A. Kemudian kamu berjalan dari titik A, kemudian ke titik B, lalu ke titik C, yaitu sekolah. Jadi dari titik A ke titik B, lalu ke titik C itu disebut dengan jarak tempuh. Jarak tempuh dapat kita artikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan kalau kamu berjalan dari rumah ke sekolah, itu artinya kamu mengalami perubahan posisi dari titik A ke titik C. Perubahan posisi dari A ke C ini disebut dengan perpindahan. Jadi perpindahan dapat kita artikan sebagai perubahan posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir. Sekarang perhatikan video berikut ini. Saat kamu sedang duduk di sebuah mobil, kamu memperhatikan pohon-pohon yang berada di pinggir jalan, seolah-olah pohon tersebut yang bergerak, sedangkan kamu berada dalam keadaan diam. Dari fenomena ini dapat kita katakan bahwa gerak itu sifatnya relatif. Jadi secara ilmiah kita mengenal adanya gerak relatif dan gerak semu. Gerak relatif adalah gerakan benda yang sifatnya bergantung pada kerangka acuan tertentu. Sebenarnya semua gerakan diukur relatif terhadap suatu titik acuan. Maksudnya semua benda itu bergerak relatif tergantung apa yang diamati dan siapa yang mengamati. Seperti pada kasus tadi, kita melihat seolah-olah pohonlah yang bergerak sedangkan kita berada dalam keadaan diam. Namun ketika ada orang yang berdiri di pinggir jalan, maka dia akan melihat bahwa sebenarnya yang bergerak adalah kita, sedangkan dia berada dalam keadaan diam. Kemudian gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam tetapi terlihat oleh pengamat bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Sama seperti yang tadi saat kita naik mobil kita melihat seolah-olah pohon tersebut yang bergerak. Itulah yang disebut dengan gerak semu. Pernahkah kamu melihat orang berlomba lari? Saat orang melakukan lomba lari, kadang ada orang yang bisa sampai ke finish dalam waktu yang cepat, tapi ada juga orang yang sampai di garis finish dalam waktu yang agak lama. Apakah yang mempengaruhi waktu tempuh seseorang yang bergerak? Jadi salah satu yang mempengaruhi waktu tempuh seseorang itu adalah kelajuan atau kecepatan. Kelajuan adalah perubahan posisi suatu benda dalam satu rentang waktu tertentu. Nah, apakah kelajuan sama dengan kecepatan? Kelajuan dan kecepatan memiliki arti yang sama, yaitu perubahan posisi suatu benda dalam rentang waktu tertentu. Jadi, jika kita berbicara tentang kelajuan atau kecepatan, kita sedang membicarakan seberapa cepat sebuah benda bergerak. Namun, dalam konteks ilmiah, kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah jarak ditempuh dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arahnya. Karena kelajuan termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang dalam sains hanya memiliki nilai besar dan satuan. Adapun kecepatan adalah besarnya perpindahan per satuan waktu.
Kecepatan adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus dinyatakan arah kemana benda tersebut bergerak. Jadi secara ilmiah perbedaan antara kelajuan dan kecepatan adalah besarannya. Kelajuan adalah besaran skalar, yaitu hanya mempunyai nilai, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kemudian bagaimana kita menghitung kelajuan sebuah benda? Kelajuan dapat dihitung dengan membandingkan jarak tempuh terhadap waktu. Misalnya, sebuah motor bergerak dari titik A ke titik B yang jaraknya adalah 100 km, ditempuh dalam waktu 2 jam. Untuk menghitung kelajuan mobil tersebut, kita bisa membagi besar jarak yang ditempuh dan waktu yang ditempuh. Jadi, kelajuan sama dengan 100 km dibagi 2 jam. Jadi, kecepatannya sama dengan 50 km per jam. Atau secara matematis, persamaan kecepatan atau kelajuan dapat kita tulis sebagai V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon. S adalah jarak tempuh, yaitu satuannya meter. Sedangkan T adalah waktu tempuhnya, satuannya adalah sekon atau detik. Saat kamu mengendarai motor, pasti kecepatan kamu selalu berubah-ubah. Misalnya dari awal mengendarai motor, kecepatan kamu dimulai dari 0, kemudian makin lama makin meningkat kecepatannya. Lama-kelamaan akan berkurang lagi setelah kamu sudah tiba di tempat tujuan. Perubahan kecepatan ini disebut dengan percepatan. Percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Benda bisa bertambah cepat atau percepatannya bernilai positif, dan benda bisa bertambah lambat atau percepatannya bernilai negatif. Misalnya, saat mobil mulai dari posisi diam dan mulai bergerak, ini menunjukkan percepatannya positif karena percepatannya dia bertambah cepat. Sebaliknya, ketika mobil berhenti, itu menunjukkan percepatannya bernilai negatif karena percepatannya berkurang. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang gerak dan kecepatan. Untuk materi selanjutnya, kita akan bahas pada video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Bye-bye.